Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anakku semua. Kali ini kita jumpa kembali bersama saya Hanifah Ayunari untuk bersama-sama belajar fisika di minggu ini. Saya minta maaf minggu lalu tidak ada pembelajaran. Kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bahas dulu soal 2 minggu lalu yang saya bagikan untuk soal nomor terakhir. Soalnya adalah sebuah perahu bermotor menyeberangi sungai dengan kecepatan 4 meter per second tegak lurus aliran air sungai. Jika lebar sungai diukur 80 meter dan kecepatan aliran air sungai 3 meter per second, hitunglah perpindahan total yang ditempuh perahu sesampainya di seberang sungai. Langkah pertama adalah kita gambarkan sungai seperti yang tampak pada layar berikut ini. Perhatikan lebar sungai 80 meter. Kemudian berapa jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh untuk menyeberangi sungai. Nah, kita lambangkan simbolnya adalah R gitu ya, R kecil. Nah, kemudian jangan lupa di soal itu sudah ada 2 vektor, yaitu vektor kecepatan air sungai sama kecepatan perahu. Nah, kita gambarkan. Kita misalkan kecepatan air sungainya ke kanan. Saya lambangkan dengan VA sama dengan 3 meter per second. Kemudian tegak lurus dari VA saya memberi vektor VP, itu adalah kecepatan perahu, yaitu sebesar 4 meter per second. Nah, jika kita gambarkan resultannya dengan metode jajar genjang, maka diperoleh VR, V resultan atau kecepatan resultan. Nah, ini kita cari dulu. Jadi kecepatan resultannya kita cari dulu sebelum kita mencari perpindahan. Ingat materi kita sebelumnya ya nak. Jika ada resultan 2 vektor, maka kita bisa menggunakan rumus resultan 2 vektor, yaitu akar. Vektor pertama dikuadratkan, ditambah vektor kedua dikuadratkan, ditambah 2 kali vektor pertama dikali vektor kedua dikali cos theta. Kita ingat pada soal ini sudutnya adalah tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat ya. Jadi kita gunakan rumus untuk mencari VR sama dengan akar VA kuadrat ditambah VP kuadrat ditambah 2 kali VA kali VP cos theta. Kita bisa masukkan nilai VA yaitu 3, nilai VP yaitu 4, dan cosnya cos 90. Nah, kalian coba buka lagi catatan kalian. Cos 90 itu berapa? Cos 90 adalah 0. Jadi 24 dikali 0, nah itu 0 ya nak ya. Jadi tinggal depannya saja. Jadi tinggal akar 9 ditambah 16. Berarti akar 25. Berarti VR-nya atau kecepatan resultannya sebesar 5 meter per second. Setelah kita dapatkan VR sebesar 5 meter per second, kita pasang pada gambar ya nak. Jadi saya letakkan VR sama dengan 5 meter per second. Setelah VR ini kita dapatkan, nah sekarang kita bisa mencari perpindahan perahu tersebut. Perpindahan perahu dapat kita cari dengan cara membandingkan sisi-sisi pada gambar yang tampak pada layar ini. Coba perhatikan, garis vektor R sejajar dengan VR dan lebar sungai sejajar dengan vektor VP, sehingga kita bisa membuat persamaan R dibagi dengan VR atau R per VR sama dengan L per VP, sehingga bisa kita pindahkan VR ke ruas kanan menjadi R sama dengan VR dikali L per VP. Kita masukkan angkanya, VR kita ganti angka 5, L kita masukkan 80, dan VP kita masukkan 4. 80 dibagi 4 sama dengan 20, 20 dikali 5 sama dengan 100. Betul, jadi jawabannya perpindahan yang ditempuh perahu adalah sebesar 100 meter. Sekarang kita bahas penguraian vektor.
Penguraian vektor adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menentukan resultan lebih dari dua vektor. Jadi misalkan vektornya ada 3, 4, atau bahkan 5, bisa kita selesaikan atau kita tentukan resultan vektornya dengan menggunakan penguraian vektor. Dalam melakukan penguraian vektor, kalian harus mengingat sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Untuk ke arah kanan, sumbu X kita beri tanda positif ya. Dan untuk ke arah atas, sumbu Y kita beri tanda positif juga. Jadi, jika ada vektor F1 seperti gambar ini dengan sudut theta terhadap sumbu X, maka bisa kita uraikan vektor F1 ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Caranya adalah seperti ini. Sisi yang mengapit sudut kita kalikan cos. Coba kalian perhatikan nak, sudut theta diapit oleh sumbu X. Oleh karena itu sumbu X-nya dikali cos, sehingga kita tuliskan F1 cos theta. Dan untuk sumbu Y kita kalikan sin, F1 kali sin theta. Jadi kalau cosnya sudah dipakai, maka sumbu yang lainnya kita beri atau kita kalikan dengan sin. Misalkan vektornya F2 ke arah kiri nak, maka kalian harus ingat sumbu X ke arah kiri kita beri tanda negatif. Jadi kita lihat lagi sudutnya. Ingat, coba perhatikan sisi yang mengapit sudut dikali cos. Coba nak perhatikan sudut theta. Sekarang untuk F2, tetanya diapit oleh sumbu X atau Y? Ya betul, tetanya diapit oleh sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya kita kalikan cos, sehingga kita tuliskan F2 cos theta. Sedangkan untuk sumbu X kita kalikan sin. Dan ingat, X ke kiri diberi tanda negatif. Jadi kita tuliskan min F2 sin theta. Nah, kalau gambar vektornya seperti ini, F3 ke arah kiri bawah, bagaimana nak? Nah, kita ingat lagi kalau sumbu X ke kiri kita beri tanda negatif dan sumbu Y ke bawah kita beri tanda negatif juga. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya semuanya bernilai negatif. Nah, sekarang perhatikan sudut tetanya nak. Sekarang tetanya diapit oleh sumbu apa? Ya betul, sumbu tetanya diapit oleh sumbu X. Oleh karena itu sumbu X-nya dikali cos, kita tuliskan min F3 dikali cos theta. Dan sumbu Y-nya tentunya dikalikan sin, sehingga kita tuliskan min F3 dikali sin theta. Dan jika arah vektornya ke kanan bawah seperti pada gambar ini, maka sumbu X ke kanan kita beri tanda positif dan sumbu Y ke bawah tetap kita beri tanda negatif ya, jangan sampai lupa. Dan sekarang perhatikan sudut tetanya. Tetanya diapit oleh sumbu apa ayo? Betul sekali, tetanya diapit oleh sumbu Y, sehingga sumbu Y-nya kita kalikan cos. Kita tuliskan min F4 dikali cos theta. Dan sumbu X-nya kita kalikan sin dong, sehingga kita tuliskan F4 dikali sin theta. Nah, saatnya sekarang kita berlatih soal. Saya bimbing ya cara mengerjakannya. Sekarang kalian siapkan tabel sin dan cos. Pada pertemuan 2 minggu lalu ya nak. Jadi kita akan membutuhkan sin dan cos untuk sudut 30 dan 60 derajat. Pada soal ini tampak ada 5 vektor yang akan kita tentukan resultannya. Jadi perhatikan baik-baik, ada F1, F2, F3, F4, dan F5 ke arah yang berbeda. Kita selesaikan satu-satu ya nak. Mulai F1, F2, F3, F4, dan F5. Dan kalian harus membuat tabel seperti pada gambar sebelumnya. Jadi ada kolom vektor,
ada kolom sumbu X, dan ada kolom sumbu Y. Are you ready? Let's go! Coba kalian perhatikan arah F1. F1 ke arah kanan dan tepat di sumbu X. Jika suatu vektor tepat di sumbu X, maka langsung nilainya ada di sumbu X saja. Sumbu Y-nya langsung kita beri angka 0. Jadi, jika kita tuliskan ke dalam tabel, pada sumbu X F1 bernilai 40 Newton dan pada sumbu Y bernilai 0. Untuk vektor F2, coba perhatikan gambarnya. F2 tepat di sumbu Y, jadi sumbu Y-nya yang nilai, sumbu X-nya langsung kita beri angka 0. Dan perhatikan sumbu Y-nya, tapi sumbu Y ke arah mana? Atas atau bawah? Dilihat, F2 berada di sumbu Y ke arah bawah, sehingga harus kita beri nilai minus. Sehingga kita tuliskan untuk sumbu Y min 30 akar 3 Newton. Untuk vektor F3, hati-hati nak. Vektor F3 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Lihat, sudut 30 derajat diapit oleh sumbu Y nak. Jadi sumbu Y-nya kita kalikan cos, sehingga kita tuliskan F3 cos 30. F3-nya kita masukkan angka 50, cos 30-nya setengah akar 3 nak. Jadi hasilnya 25 akar 3 Newton untuk sumbu Y. Dan sumbu X, hati-hati nak, sumbu X-nya ada di kiri, jadi harus kita beri tanda minus. Jadi kita tuliskan min F3 sin 30. Jadi F3-nya kita beri angka 50, sin 30-nya setengah dong. Jadi kita kalikan, hasilnya min 25 Newton. Untuk F4, perhatikan gambar nak. Jadi F4 ada di kiri bawah, sehingga sumbu X-nya kalau ada di kiri kita beri tanda minus, dan sumbu Y-nya ada di bawah, berarti kita beri tanda minus juga. Dan kita lihat sudutnya 60 derajat. Sudut 60 derajat diapit oleh sumbu? Ya betul, diapit oleh sumbu X, sehingga sumbu X-nya kita kalikan cos dan sumbu Y-nya kita kalikan sin. Dan untuk F5, diperhatikan sudutnya ya nak. Sudut 60 derajat diapit oleh sumbu X, sehingga sumbu X-nya kita kalikan cos dan sumbu Y-nya kita kalikan sin. Jika semua vektor sudah kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, maka kita tambahkan ya nak. Nilai sumbu X semuanya ditambahkan, nilai sumbu Y semuanya ditambahkan, sehingga kita mendapat total sumbu X yaitu Fx sama dengan 20 Newton, dan total dalam sumbu Y Fy sama dengan 0. Jika Fx dan Fy-nya sudah bisa kita dapatkan, maka bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Nah, kita gunakan rumus R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita masukkan Fx-nya 20 dan Fy-nya 0, sehingga 20 kuadrat sama dengan 400. Dan hasil akhirnya akar dari 400 yaitu 20 Newton. Mudah kan? Bagaimana nak? Paham kan? Pasti kalian bisa. Nah, setelah kalian memahami materi penguraian vektor, saatnya berlatih soal. Silahkan kalian coba kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ya nak. Dikerjakan di buku tugas kalian, dan jangan lupa tuliskan dalam bentuk tabel. Jadi ada vektor, sumbu X, dan sumbu Y, hingga nanti kalian bisa menentukan resultan vektornya. Oke nak, jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui Classroom ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat belajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.